Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan presentasi kami yang berjudul 5-10 tahun perkawinan kita gawat. Ini di dalam sebuah serial ketahanan keluarga yang pertama. Kemarin kita sampaikan part 1 dan sekarang kita sambung di part 2. Baiklah, kita mulai. Kita sedikit ingatkan, di dalam part 1 kita sudah terangkan bahwa dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan 4 model kerukunan keluarga, yaitu pertama, model kerukunan keluarga masa lampau di Indonesia. Kedua, model kerukunan keluarga saat ini di Indonesia. Dan model keluarga budaya barat. Terus model keluarga ideal. Nah, dari keempat itu kita sudah terangkan yang lalu bagaimana masing-masing model itu. Nah, sekedar kita mereview bahwa gambar yang paling atas adalah ketahanan, katakanlah kurva model keluarga Indonesia masa lampau. Ketahanan keluarganya sangat kuat. Kemudian yang bawah itu adalah model kerukunan keluarga Indonesia saat ini. Ya, meskipun ketahanan keluarganya relatif kuat pada awal-awalnya, tetapi ada kelemahan, dia turun sampai berusia perkawinan 5-10 tahun itu kondisinya sangat rawan sekali, yaitu kerukunannya sangat rendah sekali, dan dia mulai bisa recover naik dan akhirnya dia relatif tinggi mencapai asymptote. Itu model kerukunan keluarga Indonesia saat ini pada umumnya ya. Nah, ini yang atas itu model kerukunan keluarga budaya barat. Ketahanan keluarganya sangat lemah, walaupun diawali dengan kerukunan yang tinggi, tapi terus turun terus, dan akhirnya banyak sekali yang diakhiri dengan perceraian. Bahkan di sana banyak sekali yang menempuh jalur tanpa perkawinan. Jadi mereka hidup sebagaimana suami istri satu rumah, layaknya suami istri biasa, tetapi tanpa diikat dengan hubungan perkawinan yang sah. Nah, ini model kerukunan keluarga budaya barat. Jadi banyak diakhiri dengan perceraian. Ekstrimnya ada yang bilang sampai 1 dari 2 keluarga cerai, itu ekstrimnya, tapi ya sekitar 30%-an lah, sampai 50 itu kurang lebih. Ada yang sekitar 30% daerah-daerah gitu.
Terus yang bawah ini itu model kerukunan keluarga ideal, ketahanan keluarganya sangat kuat sepanjang masa. Ya dia turun tapi turunnya sangat sedikit sekali. Nah itu saya sekedar mereview apa yang saya dapatkan, apa yang saya terangkan pada presentasi yang pertama. Nah, tujuannya apa kita melakukan studi ini atau penelitian ini? Tujuannya adalah di mana keluarga Indonesia saat ini kan ini ya, yang bawah ini, itu jangan terlalu turun. Kalau bisa ya seperti yang ideal ini, jadi ini dinaikkan. Nah, kalau turunnya tidak terlalu banyak, resiko untuk cerai kan tidak banyak gitu ceritanya. Ringan gitu, tidak terlalu gawat-gawating. Ini sudah kita sampaikan ya, bahwa ini pada usia perkawinan 5 sampai 10 tahun itu waktu-waktu yang sangat rawan. Nah, mari kita kaji faktor-faktor penyebab naik turunnya kurva kerukunan keluarga dan mengevaluasi model-model yang telah dibuat. Untuk mempermudah pengkajian, kita batasi pada faktor-faktor utamanya saja, yang pentingnya ya. Ada faktor yang kecil-kecil loh, itu kalau dikaji semuanya jadi rumit, jadi kita simplifikasi aja. Kita sampelkan, sampel ya, digampangkan ceritanya. Kita ambil yang gede-gedenya saja. Mari kita ikuti presentasi berikut. Sebenarnya penyebab naik turunnya kerukunan keluarga itu 3. Untuk mempermudah pengkajian, kita bahas penyebab utamanya ya. Ada 3. Nah, ini faktor utama penyebab naik turunnya kerukunan keluarga. Pertama, itu keserasian atau keharmonisan dalam memenuhi kebutuhan suami istri. Kebutuhan fitrah suami istri itu sendiri. Biasanya akan semakin naik, semakin terpenuhi, semakin serasi, semakin harmoni, semakin memahami dan seterusnya. Karena dari mulai mengenal terus makin baik, makin baik, makin baik. Terus kedua, penyebab kedua itu keindahan. Yang dimaksud keindahan itu ya cantik, ya ganteng, gagah, molek, ya itulah kurang lebih ya. Nah itu biasanya akan makin turun. Nggak mungkin orang bertambah usianya itu tetap ganteng, tetap cantik, nggak ya makin turun, makin turun, makin turun begitu. Terus problem. Nah problem itu macam-macam, ada problem keuangan, problem kesehatan, problem waktu. Ini bisa naik, bisa turun. Ini variabelnya sangat apa itu namanya, banyak sekali. Bisa naik, bisa turun. Jadi katakanlah ini apa itu sangat sangat apa itu namanya, sangat eh, membuat faktor kerukunan keluarga menjadi bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk, tergantung problem yang dihadapi. Kalau problemnya gede ya sulit, kalau problemnya ringan ya mudah. Tetapi kami ingin mempermudah masalah, karena problem itu bisa plus, bisa negatif. Jadi kalau kita anggaplah plus dan negatif ini
bisa plus, bisa negatif ini kita anggap netral. Jadi problem itu kita singkirkan karena dia bisa ke arah positif dan bisa ke arah negatif. Kita asumsikan bahwa problemnya itu imbang, bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Kita hilangin. Jadi tinggal dua, yaitu keserasian dan keharmonisan dan keindahan. Oke. Nah, dalam hal ini kami membatasi diri tidak membahas problem karena sangat kompleks ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita eliminir lah. Nah, kita asumsikan bisa plus bisa minus, imbang lah, jadi kita singkirkan. Jadi tinggal begini. Jadi yang keserasian, keharmonisan keluarga menjadikan faktor utama penyebab naik turunnya kurva kerukunan. Keserasian ini dapat diatur dengan instrumen budaya, agama, dan lain sebagainya. Dan turunnya keindahan ini juga bisa diatur dengan berdandan yang bagus, dipercantik, segala macam lah, pakai dipoles wajah dan lain sebagainya. Tetapi kecenderungannya dia semakin turun. Bagaimanapun kita mempoles badan, kalau makin tua ya makin buruk lah, makin turun. Bila keserasian keluarga mempunyai kecepatan naik yang tinggi dibandingkan dengan turunnya keindahan, maka kurvanya akan cepat meningkat. Sebaliknya, kalau keindahan turunnya makin kencang dibanding keserasian dan keharmonisan, maka kurvanya totalnya turun. Kita lihat ya, kita visualisasi satu persatu. Ini adalah komponen keserasian atau keharmonisan menyebabkan kurva naik. Ini yang saya maksud dengan makin harmoni, makin serasi, makin cocok, begitu kan? Nah, ini kan menyebabkan naik ini. Ya. Tapi komponen keindahan itu mau nggak mau, orang tidak makin cantik, makin gagah, enggak. Makin tua ya makin turun, makin turun begitu. Kalau ini dijumlah, dua-duanya menjadi ini. Nah, total kurva S sama I ini itu jumlah keduanya. Ya, ini tambah ini jadi ini. Kalau ini lebih gede naiknya ketimbang ini, maka kurva akan naik. Nah, kita lihat. Nah, ini maksud kami, kalau ini menurunnya lebih kencang ketimbang naiknya ini, maka kurvanya menjadi begini totalnya. Nah, ya kan? Keserasian, keharmonisan relatif landai. Ya naik, tapi naiknya sedikit. Menyebabkan kurva total menurun. Karena komponen keindahannya turunnya banyak. Nah, ini total ini menjadi turun. Nah, itu kasus pertama. Kasus kedua, kalau komponen keserasian, keharmonisan menaik banyak, menyebabkan kurva total menaik. Komponen keindahan menyebabkan kurva turun. Selalu ini turun kan? Kalau ini tambah ini, tapi ini slope-nya tinggi, maka totalnya begini, naik dia. Nah, kasus kedua. Dan kasus ketiganya kalau imbang. Jadi, kalau kurva model
kerukunan keluarga tadi kita uraikan komponen-komponennya, maka dapat kita terangkan sebagai berikut. Ini yang relatif datar, ini komponennya adalah ini, di mana ini sama ini imbang sehingga ini datar. Kemudian ya katakanlah itu kurva stabil lah. Nah, yang turun ini, yang ini, itu disebabkan oleh tadi yang saya terangkan, di mana maksud kami naik ya ini ya. Nah, di mana ini slope-nya lebih kenceng ketimbang ini. Jadi kalau di total adalah ini, itu adalah ini. Oke, dan yang terakhir. Jadi kurva naik ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini yang saya turun, dimana naiknya komponen ini tidak kuat untuk mengimbangi turunnya kecantikan, keindahan ini, sehingga totalnya kurvanya turun. Jadi ini. Begitu kurang lebih sebabnya. Total kurva turun. Jadi ada 3 macam model. Turun adalah ini, naik adalah ini, stabil ini ya adalah ini. Nah, ini komponennya utamanya keserasian atau keharmonisan dan keindahan. Dalam perkawinan budaya barat itu lebih mengutamakan usaha menaikkan keindahan. Ini dipertahankan dengan di make up, dengan didandani, dengan segala macam lah. Dipertahankan ini. Tetapi sehebat-hebatnya dia mendandani, make up, itu tidak akan terus naik, enggak, mesti tetap turun. Dan turunnya mungkin bisa terkurangi sedikit lah. Begitu. Jadi ini langkah-langkah yang diambil perkawinan budaya barat. Nah, sudah terbukti bahwa di budaya barat tidak bisa mengatasi ini. Turun bles langsung banyak yang cerai. Nah, perkawinan budaya barat tidak sanggup memecahkan hal ini. Bahkan banyak mereka yang cenderung hidup seperti layaknya suami istri tetapi tidak diikat dengan perkawinan yang sah. Jadi mungkin ada satu pasangan itu selamanya dia nggak pernah nikah. Dan itu tidak sedikit, banyak. Ada yang nikah, yang menikah begini modelnya. Yang tidak nikah banyak. Jadi itulah budaya barat. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di kita, di budaya timur, katakanlah di Indonesia, kurang lebih itu ini yang diperhatikan. Keserasian atau keharmonisan keluarga menjadi faktor utama penyebab naik turunnya kurva kerukunan keluarga. Keserasian ini dapat diatur dengan instrumen budaya, agama, dan sebagainya. Inilah faktor kuncinya. Kalau yang ini kenaikannya dipercepat, maka kurva akan cenderung naik. Tapi kalau kenaikannya lambat, maka kurva cenderung datar atau bahkan turun dia. Masalahnya adalah
bagaimana caranya atau teknik-teknik tertentu agar kenaikannya tuh cepat. Nah, perkaranya kan itu. Nah, ini ya, keserasian, keharmonisan ini harus cepat meningkat dan harus dapat mengalahkan turunnya keindahan. Bagaimana caranya? Nah, itu yang paling utama. Yang penting kita pahami dulu ya konsepnya dari pengkajian ini, filosofinya tahu ya kita. Faktor kuncinya itu apa? Yaitu keharmonisan dan atau katakanlah keserasian dalam keluarga. Itu yang harus cepat dibangun. Apa yang harus kita prioritaskan untuk mengatasi penurunan atau untuk meningkatkan kerukunan keluarga? Ini, kita harus memprioritaskan agar hal-hal kunci, yaitu keserasian atau kita sebut keharmonisan, itu cepat meningkat. Setelah hal-hal kunci tersebut dapat dilakukan dengan baik, ditingkatkan ya dengan kencang tadi, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor lain, yaitu problem, keindahan, dan lain sebagainya. Tapi nomor satu ini adalah ini, menciptakan keharmonisan dan katakanlah keserasian yang bagus, cepat meningkat. Kuncinya di situ. Mengapa hal-hal kunci yaitu keserasian harus diperhatikan dengan dan diprioritaskan? Karena usaha memecahkan problem secara otomatis akan dilakukan oleh setiap keluarga, entah karena terpaksa atau sebab yang lain. Ya kalau ada problem ya mesti dihadapi. Jadi mesti dia tanggulangi itu. Jadi otomatis dia akan melakukan itu. Berbeda dengan usaha mencapai keserasian. Nah ini kalau tidak ada usaha yang getol ini seakan-akan nggak ada tantangan gitu. Jadi pelan-pelan. Ini harus dibuat sebuah tantangan untuk mempercepat ini. Usaha ini harus kita raih secara aktif. Sedang problem adalah sesuatu yang datang dan mau tidak mau harus dipecahkan. Nah, kalau usaha mengharmoniskan itu harus didorong dengan kemampuan yang kuat. Usaha mencapai keserasian, keharmonisan memerlukan dorongan yang kuat. Tidak secara otomatis keluarga akan melakukannya dengan cepat. Jadi kalau misalkan dia tidak lakukan usaha apa-apa ya kelihatannya biasa-biasa saja, tapi efeknya itu panjang itu. Jadi makanya jangan sampai terlena, tidak mendorong kecepatan serasi, kecepatan harmoni ini harus didorong. Oleh sebab itu, karena usaha meningkatkan keserasian harus diperhatikan dan diprioritaskan, maka tanpa prioritas keserasian hanya akan meningkatkan, keserasian akan meningkat pelan-pelan sesuai kondisi lingkungan keluarga. Letuk, pelan-pelan ya, apa adanya gitu. Ya, speednya nggak tinggi. Nah, jadi harus diusahakan. Adanya prioritas usaha yang kuat, maka peningkatan akan cepat terjadi dengan kecepatan melebihi biasanya. Speed kencang. Prioritas usaha keluarga akan mendorong mencari ilmu maupun pengalaman yang berasal dari diri sendiri
maupun dari orang lain. Ini penting. Kalau ada usaha, ada tekad, maka akan cepat. Nah, ilmu atau pengalaman apa yang melandasi dan mendorong meningkatnya keserasian? Nah, itu dia. Ilmu atau pengalaman yang melandasi dan mendorong keserasian adalah ilmu tentang SOP atau Standar Operasional Prosedur Keluarga. Ya, keluarga itu mestinya harus ada SOP-nya. Standar Operasional Prosedur, bahasa modernnya begitu. Tapi ya aturan-aturan gitu udah ceritanya. Ilmu tentang meletakkan prioritas yang benar dalam menjalankan roda perjalanan keluarga. Mana yang penting? Prioritasnya yang mana? Itu yang didulukan. Nah, ini penting itu. Kalau salah meletakkan prioritas, bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Gak efisien maksudnya. Pengalaman kekonsistenan dan penerapan dalam menerapkan SOP dan prioritas di atas sangat penting. Ini yang mendorong, tiga itu yang mendorong kecepatan keharmonisan atau keserasian itu meningkat. Ketiga hal tersebut akan diterangkan dalam presentasi selanjutnya dengan judul evaluasi model keluarga yang mengejutkan. Nah, dari kurva-kurva tadi kita evaluasi, kita akan tahu bahwa nanti kesimpulannya sangat mengejutkan dan itu penting bagi kita semuanya. Ikuti presentasi selanjutnya. Nah, itu semoga kita dapat mengerti dan jangan lupa lanjutin ikuti presentasi selanjutnya sehingga kita tahu teknik atau cara menghindari turunnya keluarga tadi, sehingga kerukunan keluarga tadi, sehingga kita tidak mencapai sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu 5-10 tahun itu, ya kalau turun ya sedikit aja begitu. Nah, gimana caranya? Kita akan lihat evaluasinya. Oke, yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.